ataupun kegiatan sosial yang kami lakukan. Tentunya kami berharap pendidikan politik yang kami lakukan secara terus-menerus ada kesadaran masyarakat agar mereka ikut terus berpartisipasi lebih baik lagi di dalam ikut bersama-sama menentukan kebijakan publik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemilih dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Putri Alifiani Solihah dapat menemani Jumat pagi Anda dengan bincang menarik seputar kepemiluan hanya di talkshow KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Tema kita hari ini adalah tentang pentingnya pemahaman demokrasi agregatif kepada masyarakat. Demokrasi agregatif merupakan demokrasi yang mengutamakan kesadaran dan peran masyarakat dalam menjalankan kedaulatannya untuk terlibat dalam jalannya pemerintahan yang lebih luas. Demokrasi agregatif ini penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, tidak hanya dalam pemilu dan pemilihan saja, tetapi juga mengawal kinerja pemerintahan secara berkesinambungan. Untuk itu sudah hadir di studio Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kebumen, Insinyur Sri Hari Susanti MM. Selamat pagi Bu Santi. Selamat pagi Mbak Putri. Dan selamat pagi sahabat pemilih, salam sehat. Baik Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Alhamdulillah selalu? Mbak Putri, sehat Mbak Putri? Alhamdulillah. Sehat juga ya Mbak? Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya di sini. Baiklah, sesuai dengan tema kita hari ini tentang pentingnya pemahaman demokrasi agregatif kepada masyarakat. Jadi kita tahu ya Bu bahwa selama ini demokrasi itu dipahami sebatas pemilu dan pemilihan saja. Padahal ada nih demokrasi agregatif yang lebih mengutamakan kesadaran dan peran masyarakat dalam mengawal kinerja pemerintah secara berkesinambungan. Nah, kalau menurut Ibu sendiri seberapa besar sih kesadaran agregatif ini sudah ada di dalam masyarakat, Bu? Mbak Putri, pertama tentunya saya akan menjelaskan pengertian dari demokrasi agregatif itu sendiri. Demokrasi agregatif adalah tuntutan partisipasi rakyat dalam menentukan kebijakan publik, yang artinya bahwa rakyat itu tahu apa yang dibutuhkan oleh diri mereka sendiri. Dan kesadaran masyarakat untuk memahami terkait dengan demokrasi agregatif, alhamdulillah untuk di Kabupaten Kebumen ini sudah berjalan cukup baik. Misalnya proses partisipasi mereka dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat desa, di mana dari stakeholders yang ada sudah terlibat dengan banyak, meskipun barangkali ada beberapa sisi kelemahan. Di mana dari sisi kelemahan tersebut adalah ada juga di suatu daerah yang tidak melibatkan secara penuh dari stakeholders yang ada. Ini barangkali yang perlu menjadi PR kita bersama. Kemudian untuk di tingkat kecamatan atau di kegiatan Musren Bangcam, ini partisipasinya juga cukup tinggi Mbak Putri, dan di sana ada distorsi yang terjadi. Dan barangkali ada juga kekecewaan oleh masyarakat ketika pembahasan di tingkat kecamatan. Karena usulan di tingkat desa terkadang ini tidak bisa dilaksanakan dengan alasan atau dengan pertimbangan bahwa alokasi anggaran yang ada itu tidak cukup tersedia untuk melaksanakan semua kegiatan yang diusulkan. Ataupun juga barangkali ada usul program kegiatan yang sekonyong-konyong di tingkat kecamatan. Kemudian untuk di tingkat kabupaten, kami melihat bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ini juga sudah berjalan cukup bagus, namun juga ada titik kelemahan juga, ada distorsi di sana, di mana ketika usulan dari tingkat desa, dari tingkat kecamatan, kemudian sampai di tingkat kabupaten, terkadang ada usulan yang tidak bisa dilaksanakan, sehingga terpental atau dimentahkan karena ada usulan-usulan dari OPD yang terkait berupa program kegiatan yang memang juga harus dilaksanakan. Inilah barangkali beberapa hal terkait dengan partisipasi dari masyarakat di dalam kesadaran mereka terhadap demokrasi agregatif, Mbak Putri. Baik Ibu, jadi kita tahu ya bahwa kesadaran demokrasi agregatif itu sudah tinggi di masyarakat. Alhamdulillah. Meskipun masih ya banyak
Kekurangannya, masalah, ada kekurangan, masalahnya, tapi ada kekurangan. tetap intinya sudah sangat tinggi ya Bu. Iya, alhamdulillah sudah cukup bagus. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau tentang membangun kesadaran demokrasi agregatif Bu, di KPU sendiri kita sudah ada program pendidikan pemilih ya, yang untuk meningkatkan kesadaran agregatif itu. Lalu bagaimana dengan parpol sendiri? Bagaimana peran dan upaya dari PKB dalam membangun demokrasi agregatif ini? Peran partai politik, khususnya dari Partai Kebangkitan Bangsa ini, kami melihat bahwa peran partai politik dalam membangun demokrasi agregatif ini mempunyai peran yang sangat penting, Mbak. Di mana upaya yang kami lakukan adalah partai politik ini menjadi penghubung yang sangat strategis antara pemerintah dengan warga masyarakat. Dan ada beberapa kegiatan yang kami lakukan di dalam upaya-upaya agar kesadaran masyarakat terhadap demokrasi agregatif ini semakin besar. Salah satunya adalah melakukan komunikasi politik yang dilaksanakan secara terbuka dan bersifat sirkuler, di mana masyarakat ataupun partai politik, contohnya dari partai politik bisa menjadi komunikator atau penyampai pesan yang berasal dari pemerintah, kemudian masyarakat menerima pesan atau selaku komunikan, mereka merespon apa yang kami sampaikan. Demikian pula sebaliknya, masyarakat bisa menjadi penyampai pesan atau komunikator, dan kami partai politik yang menerima pesan sebagai komunikan. Misalnya terkait dengan masalah kritik, dari kritik yang ada di pemerintahan, pendapat, saran, ataupun pujian yang disampaikan oleh masyarakat. Tentunya semuanya ini kita perlu menghargai, menghormati apa yang disampaikan. Komunikasi ini harus berjalan dua arah agar sederajat dan setara. Baik Bu, jadi partai politik melakukan komunikasi yang dua arah gitu ya, dua arah, terhadap betul, masyarakat. Mbak. Kami melakukan pendidikan politik yang kami laksanakan pada kegiatan konsolidasi, kemudian pada kegiatan kami pembekalan kader, kemudian musyawarah di tingkat ranting, di tingkat kecamatan, bahkan musyawarah yang kami lakukan di tingkat kabupaten, ataupun kegiatan sosial yang kami lakukan. Tentunya kami berharap pendidikan politik yang kami lakukan secara terus-menerus ada kesadaran masyarakat agar mereka ikut terus berpartisipasi lebih baik lagi di dalam ikut bersama-sama menentukan kebijakan publik ini, Mbak Putri. Ya, betul. Nah, jadi selama ini PKB telah banyak berperan ya Bu ternyata. Alhamdulillah, dalam menjalankan pendidikan politik serta membangun kesadaran demokrasi agregatif ini kepada masyarakat. Betul, sehingga masyarakat itu tahu kalau demokrasi itu tidak sekedar memilih dan dipilih saja. Betul. Nah, jadi semakin lama pembahasan ini semakin menarik ya Bu. Iya, Mbak Putri, betul Mbak Putri. Tetapi sebelum kita lanjut, kita akan break dulu sejenak. Baiklah sahabat pemilih, kita akan break dulu sejenak. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi dalam acara talk show KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Masih bersama saya dan dengan Ibu Sri Hari Susanti, Sekretaris DPC PKB Kebumen. Baik Ibu, kita tadi sudah membahas tentang seberapa besar kesadaran demokrasi agregatif dalam masyarakat dan juga peran dan upaya dari PKB dalam membangun kesadaran demokrasi agregatif itu. Nah, ini masih berkaitan dengan membangun kesadaran demokrasi agregatif ya. Pihak mana saja sih Bu yang bisa menjadi mitra strategis dari partai politik dalam hal ini? Mitra strategis dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap demokrasi agregatif, salah satunya misalnya dari kalangan partai politik itu sendiri, Mbak, di mana partai politik ini kan memiliki konstituen yang sangat banyak ya, yang begitu besar, sehingga ini merupakan peluang yang sangat bagus, di mana partai politik ini memiliki konstituen di tingkat RT,
RW sampai dengan tingkat kabupaten, ya kan? Dan mereka melakukan kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah dari kalangan akademisi. Kalangan akademisi ini memiliki pendidikan yang cukup memadai, tentunya akan mendorong warga masyarakat untuk berpikir secara rasional. Ini yang sangat dibutuhkan. Kemudian juga dari kalangan tokoh masyarakat dan para ulama, di mana dari kalangan ini biasanya kalau mereka berbicara, ini masyarakat akan mendengar dan cenderung untuk mengikutinya. Dan kemudian juga ada dari organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat ini kan memiliki anggota yang cukup banyak. Ini merupakan peluang yang peluang yang sangat strategis. Mereka bisa untuk menyampaikan tentang kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi agregatif ini. Baik Ibu, jadi partai itu bekerja sama dengan akademisi, dengan ulama, serta dengan tokoh-tokoh masyarakat ya, agar masyarakat tuh tahu kalau sekali lagi demokrasi itu tidak sekedar memilih dipilih saja, tapi ikut berpartisipasi mengawal kinerja pemerintahan. Baik Ibu, harapan Bu Santi terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 mendatang agar mampu menghasilkan produk pemilu yang syarat dengan nilai-nilai demokrasi agregatif ini, harapan Ibu seperti apa? Tentunya saya berharap bahwa pemilu yang akan kita laksanakan pada tahun 2024 yang akan datang, warga masyarakat bisa menggunakan hak pilih mereka dengan baik. Mereka datang ke TPS, kemudian memberikan hak suaranya untuk memilih wakil rakyat dan kepala daerah yang akan kita laksanakan, dan juga pemilihan presiden yang nanti akan kita laksanakan pula. Pemilihan ini untuk bisa digunakan sebaik-baiknya. Kemudian kami berharap bahwa warga masyarakat nanti juga ikut mengawal ketika wakil-wakil kita sudah terpilih, kemudian para pemimpin kita juga sudah terpilih pula, maka kita berharap bahwa mereka ikut mengawal setiap pelaksanaan kegiatan yang ada. Sebagai contoh, misalnya untuk anggota DPRD yang ada di Kabupaten Kebumen ini, tentunya ada berbagai kegiatan yang bisa dilaksanakan dan bisa dikawal oleh masyarakat dan dilibatkan tentunya masyarakat di dalam setiap pelaksanaan kegiatan ini. Misalnya reses. Reses ini bisa digunakan oleh anggota DPRD untuk menyerap aspirasi dari warga masyarakat di daerah pemilihannya. Kami berharap bahwa ketika anggota dewan melaksanakan kegiatan reses ini bisa mengundang warga masyarakat secara umum, tidak hanya tim suksesnya saja. Selama ini yang terjadi, banyak sekali wakil-wakil rakyat kita ketika melaksanakan kegiatan reses yang diundang hanya dari unsur tim sukses saja, tapi bisa dikembangkan kepada warga masyarakat lainnya sehingga persoalan-persoalan pemerintahan mereka paham dan mereka akan tergugah untuk bisa ikut berpartisipasi, menyampaikan saran, usulan, dan pendapat. Saya kira seperti itu, Mbak Putri. Baik Ibu, terima kasih sekali atas ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua dan sahabat pemilih tentunya. Kita akan sambung lagi lain waktu, bahasan-bahasan yang lebih menarik dan informasi terbaru tentunya. Sahabat pemilih yang budiman, demikian tadi talkshow kita hari ini bersama dengan narasumber Ibu Insinyur Sri Hari Susanti MM, Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kebumen. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi sahabat pemilih dimanapun berada. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 5M karena COVID-19 belum berakhir. Nantikan sapaan-sapaan kita selanjutnya dalam talkshow KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube KPU Kebumen. Saya Putri Alifiani Solihah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.